pertama adalah customer memesan secara offline. Lalu langkah kedua, customer menanyakan ketersediaan kepada penjual. Langkah ketiga, penjual menanyakan apakah ingin digoreng atau kukus. Itu setelah mengonfirmasi pesanan, penjual mencatat pesanan dan dimasukkan ke nota pesanan. Selanjutnya, penjual menyiapkan pesanan customer. Setelah pesanan siap, customer membayar pesanan. Lalu terdapat pilihan pembayaran tunai dan non-tunai. Selanjutnya, jika non-tunai, penjual menerima bukti pembayaran dan selesai.
Jika tunai, maka proses penjualan selesai. Ini kita ganti online. Siklusnya, customer memesan secara online melalui aplikasi. Selanjutnya, penjual menerima pesanan dan menerima pembayaran. Selanjutnya, driver delivery menerima notif masuk pesanan, lalu driver mengonfirmasi pesanannya. Setelah menerima pembayaran, penjual mencatat pesanan dan dimasukkan ke nota pesanan. Setelah itu, penjual menyiapkan pesanan customer. Dan terakhir yaitu customer menerima pesanan dan selesai. Pendapat saya, Mona Nabila, atas aktivitas pendapatan yang terjadi pada UMKM Kerupuk Basah. Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas pendapatan pada UMKM Kerupuk Basah ini tampaknya memiliki beberapa saluran penjualan, yaitu yang pertama penjualan secara langsung.
Pemilik UMKM menjual produk kerupuk basah secara langsung kepada konsumen melalui kedai yang bertempat di Jalan Geobos. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai oleh konsumen saat melakukan pembelian. Yang kedua, penjualan online. Pemilik UMKM juga memanfaatkan platform penjualan online seperti marketplace dan memanfaatkan fitur layanan pengiriman atau logistik untuk memasarkan produk kerupuk basah. Pembayaran dilakukan secara online oleh konsumen saat melakukan pemesanan. Kemudian produk dikirimkan melalui jasa ekspedisi maupun driver online. Pemilik UMKM perlu memastikan bahwa setiap saluran penjualan dikelola dengan baik, mulai dari pencatatan transaksi, penagihan, hingga mengelola uang yang masuk. Hal ini akan membantu UMKM dalam memantau dan mengelola pendapatan secara efektif, sehingga usahanya bisa semakin menguntungkan dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia. Saya berpendapat bahwa siklus pendapatan UMKM kerupuk basah sangat penting karena memungkinkan UMKM untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi dan penjualan. Strategi pemasaran yang ramah dan pelayanan yang baik memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan volume penjualan. UMKM kerupuk basah telah menunjukkan efektivitas dalam proses pemesanan yang dicatat secara terinci, termasuk detail pesanan, harga, jenis, hingga metode pembayaran, yang memungkinkan usaha untuk memantau mengoptimalkan proses penjualan. Perkenalkan, nama saya Emma Wida. Di sini saya akan memberi pendapat pribadi saya tentang siklus pendapatan pada UMKM kerupuk basah, melibatkan serangkaian aktivitas yang terjadi dalam menjalankan bisnis mereka. Aktivitas siklus pendapatan yang terjadi di sini adalah: pertama, pembelian bahan baku; yang kedua, produksi atau mengolah kerupuk basah. Contohnya seperti memasak saat ada pesanan pelanggan. Yang ketiga, terjadi penjualan. Yang keempat, melakukan pembayaran. Dan yang kelima, pencatatan keuangan. Siklus pendapatan pada UMKM kerupuk basah dapat berulang secara teratur dan penting bagi UMKM untuk menjalankan setiap aktivitas dengan baik agar dapat menjalankan bisnis secara lancar dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafika. Di sini saya akan berbagi pendapat pribadi saya tentang UMKM pada usaha kerupuk basah. Usaha kerupuk basah merupakan salah satu jenis UMKM usaha mikro kecil menengah yang cukup menjanjikan di Indonesia. Kerupuk basah adalah jenis makanan ringan yang memiliki tekstur lembut dan basah, berbeda dengan kerupuk kering yang lebih renyah. Dan pada potensi pasar, kerupuk basah merupakan makanan tradisional Indonesia yang cukup populer dan digemari banyak orang. Hal ini membuka peluang pasar yang luas, terutama dalam negeri. Dan pada proses produksi yang sederhana, pembuatannya cukup sederhana, tidak membutuhkan teknologi canggih sehingga dapat dilakukan di skala pada rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.